Salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Oke. Baik, kita akan melanjutkan following email marketing best practices. Yes, oke. Apa yang dipelajari hari ini? Kali ini kita akan mempelajari kapan sih kita akan mengirimkan jenis email ini dan kepada siapa aja. Juga kita akan mempelajari timing dari email marketing itu sendiri ya. Timing itu seperti apa? Ya. Yes, email timing itu seperti apa? Baik, kita mulai aja yang pertama. Nah, ayo kita bicarakan mengenai perbedaan ya antara broadcasting dan juga email yang terpicu ya, yang terpicu. Kapan sih kita mengirimkan jenis email apa dan juga kepada siapa? Provider email service mengizinkan kita untuk mengirimkan email dengan salah satu dari cara ini. Yang pertama namanya broadcast ya, dan kedua namanya autoresponder. Di dalam broadcast, email itu dikirimkan secara manual. Kita mau langsung kirim ya kepada siapa? Ya, kepada misalnya seluruh daftar Anda dalam segmentasi Anda. Mereka bisa untuk promosi dan juga email-email konten. Autorespondent itu Anda rancang dulu, Anda buat rencanakan dulu ya, di setting dulu di awal untuk dikirimkan kemudian supaya ketika seseorang melakukan sesuatu yang akan memicu tindakan. Saya ulangi, autoresponder ini supaya Anda rancang dulu di awal dan akan dikirimkan saat seseorang melakukan tindakan yang memicu, tindakan pemicu. Kebanyakan dari email marketing Anda, baik itu promosi yang berjalan maupun email konten, itu memang harus diotomasi semuanya, otomasi pakai autoresponder. Harap diingat bahwasanya walaupun hanya karena Anda bisa memicu sebuah pesan, bukan artinya Anda perlu melakukannya. Dengan mensegmentasi dan juga mengotomatisasi email Anda akan mampu mengirimkan email yang betul-betul relevan kepada sesuai dengan prioritas maupun minat dari subscriber Anda. Inilah yang akan memenangkan diri Anda dan juga subscriber Anda. Tapi hanya karena Anda bisa melakukan Anda automate atau Anda automate maksudnya adalah lebih banyak menggunakan manual atau broadcasting, Anda juga bisa melakukan terlalu banyak autoresponder atau over automate ya, terlalu banyak otomatis, menciptakan kampanye yang panjang ya dan kompleks sehingga menjadikan para subscriber Anda mandek atau macet dalam sebuah tahapan dari customer value journey. Tujuan Anda ingat adalah untuk membuat perjalanan konsumen pelanggan itu ya, customer value journey itu dengan mudah, mulus dan lancar. Dan semakin banyak email yang Anda ciptakan untuk setiap tahapan dari perjalanan ini, dari journey ini, maka ada kemungkinan lebih besar Anda memperkuat hubungan Anda di setiap tahapan dari customer value journey ya. Nah, apa sih pemicu yang bisa berhasil dalam email? Ada 8 email pemicu ya, yang paling umum ya dalam email automation ini, pemakaian autoresponder. Yang pertama adalah new subscriber. Saat mereka subscribe mengisi data-data, Anda langsung memberikan sebuah email otomatis. Welcome to the paradise, to the heaven, oke. Dan juga memberikan doktrin tertentu supaya menciptakan namanya kesan baik Anda. Yang kedua, ya, apa sih email-email yang juga memicu yang bisa berhasil? Kedua adalah lead magnet request, permintaan calon pelanggan lainnya. Kebanyakan dari subscriber Anda akan bergabung dengan daftar Anda ketika mereka memilih ya untuk mendapatkan lead magnet Anda, pancingan Anda ya. Jadi automatic delivery itu menjamin atau memastikan bahwasanya email itu akan dikirimkan dalam beberapa menit sesuai dengan permintaan mereka. Ya, lead magnet request. Harus diketahui bahwa subscriber baru mungkin akan memicu dua otomasi, yaitu subscriber welcome, selamat datang pada pelanggan baru, dan juga lead
magnet delivery, ya. Ada permintaan untuk lead magnet, yes. Itu nggak apa-apa, boleh aja. Yang ketiga, pemicu yang berjalan ya, yang umumnya adalah event registration, registrasi acara. Jika seorang mendaftarkan diri pada sebuah acara, mereka membuat konfirmasi email. Anda bisa membuat sebuah konfirmasi email yang memberikan mereka detail yang mereka perlukan, terutama beritahukan mereka tentang tanggal, waktu, hari, dan juga informasi cara aksesnya seperti apa, linknya mana. Yang keempat, email automation ini bisa untuk purchase, ya. Serupa juga jika seorang melakukan pembelian, ya, mereka ingin dikonfirmasi bahwa pesanan mereka itu berjalan, ya. Jadi sebuah bond atau receipt, ya, pembelian itu ya penting banget bagi mereka. Harus hati-hati. Walaupun begitu, jika mereka bukanlah orang yang memang subscribe, orang yang berlangganan, pembelian mereka bisa memicu seorang subscriber untuk mendapatkan welcome automation juga, ya. Mereka akan mendapatkan welcome automation juga. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, sangat normal sekali. Mereka nggak pernah subscribe, tapi sekarang tiba-tiba ada welcome subscribing, ya, oke. Nggak apa-apa. Yang kelima, mengklik a link in a segmentation campaign dalam kampanye segmentasi. Mensegmentasi, mengelompokkan target pasar Anda, mengizinkan Anda untuk mengcustomize, ya, email Anda untuk sesuai dengan apa yang mereka minati, mereka suka. Perilaku mereka, mengklik-klik sebuah link di sebuah email misalnya, bisa dipakai juga untuk menjadi pemicu kampanye yang bisa membuat mereka engage. Dengan cara ini, orang-orang yang tidak begitu peduli dengan topik, ya, tidak akan melihat kampanye tersebut. Mereka klik, mereka melihat kampanyenya. Mereka nggak klik, maka mereka akan melihat kampanye ini, ya. Tapi setiap orang yang peduli bukan hanya bisa melihat konten Anda, tapi bisa melihat promosi Anda, ya. Itulah case-nya. Lalu yang keenam adalah apa sih yang bekerja atau berhasil, ya, dalam email? Excitement about a brand, rasa senang akan merek Anda setelah dibeli atau dipakai. Nah, ini adalah sebuah permintaan referral, ya, permintaan rekomendasi bisa diotomatiskan untuk mengikuti pembelian dan juga perilaku yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka sudah engage, sibuk dengan kita, ya, punya hubungan dengan kita, dan juga merasa bahagia, excited about your brand. Anda bisa minta referral request. Kira-kira siapakah yang Anda rekomendasikan? Silakan isi namanya di email Anda. Yes. Nah, yang ketujuh, cart abandonment, pembuangan keranjang belanja. Salah satu cara termudah, ya, untuk meningkatkan nilai pelanggan adalah memindahkan orang dari pagar tepat mereka sebelum melakukan pembelian, ya. Maksudnya mereka udah mau beli nggak jadi, ya. Maka Anda kirimkan emailnya untuk cart abandonment ini. Ketika seorang menambahkan produk di keranjang mereka tapi tidak menyelesaikan transaksinya, misalnya pembayaran dan sebagainya, mereka seharusnya mendapatkan pemicu, ya, email pemicu mengingatkan kembali. Ini bagus. Yang ke-8, tidak ada engaging, tidak ada hubungan baik dengan email Anda. Maka re-engagement, menjalin hubungan kembali, itu menunjukkan Anda mengaktifasi kembali subscriber yang telah mereka berhenti berlangganan, mereka sudah unsubscribe dulunya. Tunjukkan kembali, ya, kepada mereka. Setiap dari pemicu ini seharusnya membawa kampanye email yang otomatis, yang dirancang untuk memfollow up perilaku-perilaku yang memicu, ya, oke, pemicunya apa. Dan juga akan mendorong orang-orang supaya mengambil langkah berikutnya dalam customer journey mereka. Baik, kita akan bicarakan mengenai timing email, ya. Timing email ini Anda ingin pelanggan Anda untuk merasa senang mendapatkan email Anda, dan Anda ingin melatih mereka juga supaya orang-orang juga mulai terbuka dan juga mulai engage dengan kita, tetap berhubungan.
Ada dua pendekatan yang Anda diperlukan untuk membuat itu terjadi. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua adalah timingnya, waktunya, ya, supaya dihubungkan dengan customer journey Anda. Segmentasi sendiri akan membuat Anda untuk mengirimkan email kepada orang-orang yang memang paling mungkin untuk merespon dengan baik, ya. Tidak ada orang yang melihat sebuah promosi yang mereka tidak suka, ya, dan orang-orang akan melihat promosi yang mereka suka aja. Mereka merasa bahwa emailnya memang seolah-olah sesuai dan disesuaikan, ya, dengan mereka. Timing sendiri adalah memahami di mana subscriber Anda pada tahapan customer journey mereka, dan hanya mengirimkan mereka email yang memang pantas dan cocok untuk tahapan tersebut. Kan ada 8 tahapan, ya. Jadi 5 fase dari email marketing adalah sebagai berikut ini. Ibarat seolah-olah seperti bulan, ya. Bulan sabit, bulan penuh, bulan sabit kembali, ya. Ketika Anda memahami fase-fase dalam customer value journey, maka lebih mudah mengirimkan pesan yang tepat untuk dalam waktu yang tepat pula. Nah, ayo kita bicarakan tentang 5 fase email marketing dan juga tahapan mereka hubungannya dengan customer journey. Ya, dihubungkan mereka, ya. Yang pertama adalah kampanye memberikan doktrin kepada doktrin. Nah, sebuah kampanye yang pemicu bisa dikirimkan langsung kepada seorang yang memang sudah subscribe untuk memperkenalkan mereka brand Anda itu apa aja, dan juga mengirimkan apa harapan mereka. Maksudnya Anda tawarin apa aja di sini dengan subscribe-nya mereka, ya. Jadi tahapan dari customer journey adalah subscribe. Pakai kampanye ini untuk apa aja? Pertama, welcome new subscriber. Kedua, beritahu apa yang mereka harapkan, mereka inginkan. 3, tell them what they need to do next. Apa yang mereka lakukan kemudian to get the biggest benefit, supaya mereka mendapatkan manfaat yang terbesar dari Anda dan juga brand Anda. Kampanye ini dikirimkan kepada subscriber baru untuk membangun otoritas Anda supaya dikenal, membantu mereka memahami value apa yang Anda tawarkan, dan membuat mereka bahagia tentang diri Anda dan juga brand Anda. Jika Anda melakukan pekerjaan bagus dalam hal doktrinasi ini, maka mereka akan mulai mengenali nama Anda di dalam email masuk mereka, inbox mereka. Mereka akan mulai juga membaca konten-konten Anda yang Anda kirimkan. Jadi Anda bisa membuat storyboardnya. Langkah pertama storyboardnya adalah start by welcoming new subscriber and introduce them to your brand. Perkenalkan brand Anda, say hello, ya, kepada subscriber baru. Langkah kedua, tuliskan kembali dalam tiga poin, ya, manfaatnya yang mereka dapatkan sebagai subscriber apa aja, 1, 2, 3. Ini penting karena jika Anda tidak bisa menjelaskan manfaatnya untuk subscribe, bagaimana Anda harapkan mereka untuk memahami manfaat yang jika mereka beli dari Anda. Tahapan ketiga yaitu beritahu mereka apa yang akan diharapkan memakai framework ini, ya, batasan nih. Here is what we are going to do. Inilah apa yang kita akan lakukan. Here is what you need to do after we have done it. Inilah apa yang Anda perlu lakukan setelah kita melakukannya bersama. Misalnya, 2 or 3 times a week we are going to send you a brand new content and strategies on digital marketing. Here is what we do. Inilah apa yang dilakukan. 2-3 kali seminggu kita akan mengirimkan Anda konten baru dan strategi baru pada pemasaran digital. When you get that email, read it and save it. Ketika Anda dapatkan email Anda, baca, simpan. Because you are looking for a strategy that works. Karena Anda sedang mencari strategi yang memang bisa berhasil. You are going to want to be able to access this information, dan Anda ingin mengakses informasi ini. Here is what you need to do after you have done it. Inilah apa yang Anda perlu lakukan setelah Anda melakukannya. Storyboard tahapan keempat adalah encourage whitelisting by saying something along with this line. Dorong whitelisting dengan mengucapkan sesuatu, ya, dengan kalimat seperti ini. Informasi yang kita sampaikan, bahkan informasi gratis ini adalah sangat penting. Dan jika Anda tidak mendapatkan itu, Anda akan rugi. Inilah apa yang saya ingin Anda untuk lakukan. Pertama,
whitelist this email address artinya adalah centang email ini sebagai masuk ke inbox Anda, jangan sampai di spam ya. Oke. Ciptakan sebuah folder di mana Anda bisa menyimpan seluruh pesan kami. Jangan arsip file ini, yes. Tapi baca aja, baca pesan kami, pakai pesan kami untuk mengembangkan bisnis Anda. Oke. Ini tahapan keempat ya. Oke. Tahapan kelima dari storyboard adalah berikan langkah terbaik Anda. Kirimkan sebuah kampanye terbaik Anda dengan melist daftar-daftar konten-konten terhadap para subscriber yang sudah ada dan yang paling sering. Contohnya ya, your highest shared content, konten Anda yang paling sering di-share, apakah video, apakah blog post, Anda share ke sana, kirimkan mereka. Your highest commented Facebook post or Facebook Live, yang paling banyak dikomentari, kirimkan ke mereka. Yes. A piece of content that has gotten rave reviews, banyak sekali reviewnya sebuah konten ya, kirimkan mereka juga. Pikirkan email doktrin ini sebagai pacaran pertama dengan subscriber Anda yang baru ya. Tunjukkan mereka dengan baju yang paling cantik ya. Beritahukan cerita yang paling keren ya dari diri Anda. Fokus pada membangun hubungan baik dengan subscriber Anda. Nah, di tahapan kedua adalah engagement campaign, kampanye engagement, melangkah di customer value yang berikutnya. Definisinya adalah kampanye yang dipicu oleh minat mereka, daya tarik mereka ya. Setelah subscriber Anda mengambil tindakan tertentu dan juga membuat tawaran yang relevan dan maupun obral ya, ataupun diskon ya, terhadap subscriber Anda. Tahapan ini namanya adalah convert and excite. Yes, mengubah mereka dari belum pernah berhubungan dengan kita jadi hubungan dengan kita dan juga membuat mereka gembira. Pakai kampanye ini untuk ngapain? Mengubah subscriber menjadi buyer ya, mengubah subscriber jadi buyer dengan memberikan langkah logis berikutnya ya, berdasarkan apa yang Anda tahu akan minat mereka. Kampanye target subscriber ini, kampanye ini menargetkan subscriber yang telah engage dengan brand Anda. Misalnya, mungkin mereka telah mengunjungi webpage Anda, telah mendownload lead magnet Anda, tapi mereka nggak mengambil tindakan berikutnya. Maka tujuan dari kampanye ini adalah supaya mereka mulai sibuk dengan subscriber Anda dan juga mengambil tindakan yang positif ya bersama Anda. Beritahu mereka tindakan apa yang perlu dilakukan yang akan diakhiri dengan penjualan ya. Nah, contoh storyboardnya seperti ini. Langkah pertama untuk engagement campaign ya. Kenali tindakan yang mereka lakukan ya. Apakah mereka sudah subscribe, apakah mereka telah minat di mana dan sebagainya. Langkah kedua, coba untuk memberikan solusi atas hal-hal yang memang penolakan-penolakan yang mereka akan alami ya, atau halangan-halangan mereka alami, masalah-masalah yang mereka alami. Jangan hanya bicarakan tentang fitur-fitur yang memang taktis, Nah, garis bawahi pemikiran ini dan juga perasaan ini yang bisa membuat mereka mengambil tindakan. Langkah ketiga adalah prescribe the next logical step, clearly spell it out yaitu langkah yang paling logis itu seperti apa. Langkah keempat adalah minta mereka membeli. Nah, email marketing memang adalah membangun hubungan jangka panjang dengan para follower ya, subscriber. Memang benar. Tapi Anda perlu mengembangkan sebuah harapan-harapan dari awal pada hubungan tersebut. Karena pada akhirnya Anda ingin follower-follower Anda menjadi konsumen dan Anda perlu secara confident, secara percaya diri minta mereka untuk membeli ya. Lalu di tahapan ascension, tahapan kenaikan. Ini adalah kampanye yang dipicu akan minat mereka, yang membuat
tawaran-tawaran yang relevan, mungkin mungkin obral juga kepada subscriber Anda dengan segera mengikuti perilaku-perilaku mereka yang memicu ini. Tahapannya sudah excite, ascend. Mereka sudah mau membeli, punya bahagia, coba tawarkan mereka supaya naik ya. Pakai kampanye ini untuk ngapain? Mempermudah dan juga mengakselerasi value journey Anda. Ubah mereka jadi pembeli, pembeli yang berkali-kali, bukan hanya sekali aja. Dengan memberikan langkah-langkah logis atau menjaga mereka sampai pantas untuk mendapatkan langkah tersebut. Seperti kampanye engagement, kampanye ini dipicu oleh tindakan dari subscriber yang biasanya adalah mereka pernah membeli sekali minimum ya, dan mewakili tahapan berikutnya dengan brand Anda. Dalam berbagai kasus, maka hal ini ya, kampanye ascension ini akan menutup gap Anda dalam funnel Anda, sehingga meningkatkan hasilnya. Anda harus pahami bahwa setiap penawaran tambahan adalah sebuah poin pemberhentian, di mana konsumen mungkin bisa saja menolak atau langsung keluar dari funnel penjualan Anda. Nah, tahapan ini dirancang untuk memfollow up penawaran tersebut, menyediakan insentif ekstra untuk membeli berulang, dan memberikan solusi ataupun atas keberatan-keberatan ya, atau masalah-masalah kenapa mereka nggak membeli. Storyboardnya adalah seperti ini. Nah, mulai dengan mereferensi ya tindakan-tindakan yang mereka lakukan ya. Contohnya membeli ya. Yes. Jangan peduli akan tindakan yang mereka belum lakukan. Yes, oke. Jangan pernah katakan kami mengetahui Anda tidak membeli. Oh my goodness, bukan seperti ini. Dan saya mengirimkan Anda email ini. Jangan tuliskan seperti itu. Ucapkan selamat, oke. Lalu acknowledge the excitement, beritahukan rasa gembiranya, bangun energi positifnya, oke. Langkah kedua, garis bawahi atau sentuh dan juga coba tangani ada keberatan-keberatan tersebut yang mungkin akan menjauhkan mereka dari melakukan tindakan berikutnya. Langkah ketiga, dengan jelas tunjukkan langkah berikutnya yang logis, yang masuk akal, sehingga mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan untuk melakukan pembelian. Tujuan Anda adalah mengubah pembeli yang satu kali menjadi berkali-kali. Yes, oke. Untuk melakukan ini, Anda perlu menjelaskan nilai-nilai Anda yang Anda berikan, mengingatkan mereka kembali akan manfaatnya mereka dapatkan, dan juga meningkatkan rasa ketertarikan mereka, kebahagiaan mereka. Jadi sebelum Anda memulai mendorong sebuah penjualan, tanyakan pertanyaan dua penting ini. Yang pertama, apakah langkah berikutnya yang saya inginkan mereka lakukan? Yang kedua, apakah saya punya alasan untuk mempercayai mereka siap untuk melangkah di berikutnya? Nah, pertanyaan ini penting. Kenapa percaya atau tidak? Hal ini memang agak menyakitkan untuk bertanya. Oke. Apa maksudnya? Penawaran Anda haruslah pantas untuk tahapan hubungan ini. Jika Anda melangkah terlalu jauh atau mendorong penjualan terlalu keras, maka Anda akan membuat subscriber Anda kurang nyaman. Mereka bisa meninggalkan. Jika mereka tidak siap untuk melangkah selanjutnya dalam value ladder Anda, maka tidak usah minta ya. Jaga hubungannya subscriber sampai timingnya benar dan boleh tawarkan. Yes, okay. Nah, yang keempat, kampanye segmentasi. Ini definisinya begini, kampanye promosional yang manual tahu ya, oke, broadcasting yang dikirimkan ke seluruh database Anda dengan tujuan segmentasi subscriber Anda berdasarkan minat mereka. Jadi mereka dipilah-pilah nantinya.
Jadi tahapan dari customer journey adalah semua. Pakai kampanye itu untuk apa? Untuk mendapatkan minat mereka. Siapa yang sudah mandek di customer journey apa gitu ya. Dapatkan mereka untuk mensegmentasi diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka minati. Ini adalah cara kampanye email satu-satunya yang tidak diotomasi dan tidak dipicu oleh perilaku subscriber, ya. Nah, namun Anda broadcast promosi ini untuk entire database secara manual, ya, atau kebanyakan lah dari list Anda, daftar email konsumen Anda yang sudah subscribe, dengan tujuan supaya mereka segmenting berdasarkan minat Anda, supaya Anda tahu minat mereka ya secara mendekati mereka gimana. Ingat relevansi juga kan. Anda ingin subscriber Anda untuk raise their hands dan mengatakan, ya saya tertarik pada topik ini. Ketika Anda telah melakukannya, Anda seharusnya mempunyai kampanye engagement untuk yang sudah direncanakan untuk lanjut berbicara tentang hal berikutnya. Tujuan dari hal ini dalam segmentasi ini adalah mendapatkan lebih banyak email lagi dengan orang-orang yang Anda engage dengan kampanye, dan juga email yang lebih sedikit kepada orang-orang yang memang tidak tertarik. Pendekatan ini kelihatannya kurang intuitif ya, agak kontroversial juga, karena akan berhasil jika Anda mendemonstrasikan bahwa Anda mendengarkan diri mereka. Dan dari pengalamannya digital marketer, jika Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh subscriber, mereka akan memberikan Anda uang. Jika Anda mendengarkan apa yang mereka inginkan, mereka akan lebih banyak engage dengan brand Anda. Itu hasilnya, ya. Baik, ide untuk kampanye segmentasi ini ide pertama. Pakai konten untuk segmentasi list Anda, apakah blog, apakah video, atau get konten. Kemudian, jika seorang engage dengan konten Anda, maka menunjukkan minat mereka dalam topik tersebut. Kirimkan lagi kampanye engagement dengan promotional content berdasarkan topik tersebut. Ide kedua adalah memakai tawaran yang spesial, kupon, flash sales, diskon, special promosi. Ini namanya high value, ya. Tapi ada deadline-nya, time sensitive, penawaran yang penuh deadline. Memberikan orang ini alasan baik untuk melakukan tindakan pembelian karena besok tidak ada lagi misalnya, sehingga membantu Anda memuluskan value journey Anda, ya. Ide ketiga adalah pakai acara, webinar, demonstrasi, pelatihan, bahkan teleponan satu persatu. Ingat, waktu itu adalah uang, ya. Setelah menginvestasikan waktu mereka pada event tersebut, orang-orang akan lebih percaya untuk menginvestasi uang mereka juga kepada Anda. Yang kelima adalah kampanye re-engagement, engagement kembali. Definisi adalah, ini adalah sebuah kampanye yang memang terpicu dan dirancang untuk supaya membuat subscriber tersebut mulai aktif kembali, engage kembali. Ya mereka belum pernah membuka email ya, mengklik satu email pun dari kita selama 30-60 hari ini, ya. Jadi tahapannya adalah tahapan manapun juga dari customer journey. Untuk apa kampanye ini? Supaya memanggil seluruh subscriber yang tidak aktif dan mendapatkan mereka mulai aktif dengan email Anda kembali, ya. Kemudian mendapatkan mereka mulai bahagia kembali dengan konten Anda maupun brand Anda. Tapi kenyataannya adalah tidak setiap orang akan engage dengan email, ya, sesuai dengan minat mereka, dan juga lingkungan mereka bisa berubah, dan tidak peduli apakah mereka di tahapan customer journey Anda, mereka bisa jadi memang kurang aktif atau tidak aktif. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda bisa melakukan kampanye re-engagement yang dirancang untuk menangkap kembali minat mereka dan juga membuat mereka mengklik email Anda. Sekali lagi, storyboardnya seperti ini. Kenali siapa inactive subscriber Anda, subscriber yang sudah nggak aktif. Jadi itu adalah orang-orang yang belum klik email Anda dalam waktu 30-60 hari. Langkah kedua adalah berikan mereka alasan kenapa harus engage kembali dengan email Anda. Misalnya, Anda bisa juga melakukan PDKT langsung.
tanyakan kepada mereka apakah ada masalah, apakah semuanya lancar-lancar. Misalnya, saya tahu, I notice you haven't been opening or clicking my email. Saya tahu kamu belum klik email saya. Tapi saya ingin mengirimkan Anda sebuah email. Is everything okay? Apakah Anda baik-baik saja? Itu juga bagus. Langkah ketiga, ingatkan mereka manfaat menjadi subscriber. Langkah keempat, beritahu mereka apa yang mereka ketinggalan. Dan Anda ingin memberikan sebuah kampanye doktrinisasi. Kirimkan mereka beberapa konten terbaik Anda juga. Ingat, jika kampanyenya berhasil, maka Anda bisa engage kembali para subscriber atau follower Anda yang sudah nggak aktif jadi aktif. Dan harapannya adalah membawa mereka kembali kepada value journey-nya. Tapi apa yang harus dilakukan Pak kalau misalnya nggak berhasil? Sederhana, tidak usah kirimkan email ke mereka lagi. Oke? Nah, karena follower subscriber inactive ini itu betul-betul meningkatkan cost Anda dan juga dampaknya negatif pada delivery Anda, delivery Anda. Mereka juga orang-orang yang memang paling mungkin untuk mengeluh saat Anda melihat email Anda di pada inbox mereka, ya, email masuk mereka, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Anda bisa menghapus mereka dari regular base email Anda. Nah, pakailah 5 jenis kampanye ini supaya memuluskan customer journey ini. 5 kampanye email ini yang telah direview akan membantu Anda mengengage subscriber pada setiap tahapan pada value journey. Penting untuk diingat bahwasanya bukan hanya supaya mereka engage. Ya, email marketing bukan hanya dengan cepat memindahkan subscriber Anda dari tahapan satu ke tahapan berikutnya. Tapi email marketing ini adalah bahwa perjalanan itu dimulai ketika seorang mulai mengenal Anda, brand Anda, dan mulai untuk subscribe. Ketika itu terjadi, maka pekerjaan Anda adalah ngapain aja? Mengubah subscriber atau follower menjadi customer, membuat mereka bahagia tentang brand Anda, membuat mereka membeli berulang-ulang kembali dan juga membeli barang-barang jauh lebih mahal. Ubah mereka jadi advocate, pendukung Anda, ubah mereka jadi promoter yang menggaung-gaungkan diri Anda. 5 kampanye ini akan membantu mencapai tujuan Anda dengan cepat mengubah subscriber dan juga active promoter. Baik, sampai di sini dulu saya ucapkan, sebelum saya ucapkan terima kasih, matriksnya ya, bagaimana email marketing diukur. Ada list growth ya, ada delivery rate, ada open rate. Untuk metrik ini Anda ingin menonton jumlah dari beberapa subscriber Anda dibandingkan dengan jumlah unsubscribe yang tidak berlangganan lagi. Dan sesuai dengan harapan Anda, rasionya diharapkan positif. Delivery rate ya, tingkat delivery Anda, persen pesan Anda sampai ke inbox ya, dibandingkan dengan pesan yang telah dikirimkan. Jadi kamu harus coba dapatkan delivery rate 95% ya ke atas. Open rate, persen pesan-pesan dibuka oleh penerima pesan dihubungkan dengan jumlah email yang dikirimkan. CTR, click to rate, persen email, pesan-pesan email yang diklik ya dihubungkan dibanding dengan jumlah email yang dikirimkan, atau dalam beberapa kasus yang dihubungkan dengan jumlah email yang dibuka. Unsubscribe rate, persen email yang berakibat orang-orang tidak subscribe lagi, dihubungkan dengan jumlah email yang dikirimkan. Complaint rate, jumlah komplain ya, keluhan. Persen email yang langsung dibuat jadi spam dihubungkan dengan jumlah email yang dikirimkan ya. Tipnya adalah tingkat delivery email Anda akan meningkat jika open rate dan click to rate juga naik. Dan pada sama unsubscribe rate juga turun. Inilah mengapa kita mendorong kampanye email yang tersegmentasi dengan target orang yang lebih spesifik pada customer value journey mereka. Pendekatannya adalah memakai email marketing secara strategis yang dirancang untuk meningkatkan click to rate dan juga open rate ini. Dan pada sama juga meminimalkan unsubscribe. Sampai jumpa, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Ya, selamat tinggal.